Balik lagi di Jagoan Kimia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang periode dan golongan. Nah, di mana materi ini ada di kelas 10. Nah, langsung deh kita bahas. Apa itu periode dan golongan? Di alam semesta ini banyak sekali ditemukan unsur, baik unsur yang terdapat di alam secara alami maupun unsur buatan manusia. Untuk memudahkan dalam pengklasifikasian unsur-unsur tersebut, maka penyusunannya pun dibagi dalam periode dan golongan. Nah, periode dan golongan ini digambarkan pada tabel SPU ya, sistem periodik unsur. Di mana golongan itu, ini yang golongan ya, grup. Nah, ini golongan, ada golongan 1A, ini golongan 1A, ke bawah ini golongan ya. Golongan 2A, golongan 3B, dan seterusnya ya, hingga golongan 8A ya. Nah, kalau periode itu kayak baris ya, periode nih, periode 1 sini, periode 2, periode 3, 4, dan seterusnya. Itulah periode dan golongan yang ada di tabel SPU. Nah, kimia itu nanti akan banyak membahas tentang ini ya. Nah, periode itu gimana sih cara menentukannya? Periode, cara menentukannya adalah lihat kulit terbesarnya. Ya. Kemudian kalau golongan, lihat elektron valensinya. Ingat, namanya elektron valensi itu adalah elektron paling luar atau elektron terakhir, ya. Nah, nih materi prasyaratnya adalah kalian harus bisa konfigurasi elektron Aufbau. Nah, jadi kalau ini wajib banget nih, kalian harus bisa. Jadi kalau masih belum bisa, silakan nonton videonya ya. Nonton videonya yang sudah kakak buat di beberapa waktu yang lalu. Kalau sudah bisa, langsung kalian lanjut tonton video ini biar bisa periode dan golongannya. Oke, contoh. Ada atom F ya dengan nomor masanya 19, nomor atomnya 9. Ingat, yang karena dipakainya adalah konfigurasi elektron ya. Berarti kan yang dipakai yang bawah nih, ya, pakai yang 9-nya. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya itu menurut Aufbau ya. 1s2, 2s2, 9 itu kita percaya, 2p. Berapa nih? Udah 2 tambah 2 4. Nah, berarti kurangnya 5. Nah, ya. Berarti ingat 9 ini ya. Nah, nanti yang di atas itu, yang di atas ini, ya, aku bulatin ya. 2, kemudian ini 5, ini adalah elektronnya. Ya, jumlahnya 9 kan? 2 tambah 2, 4, tambah 5, 9 kan? Nah, ini nanti inilah wajib banget nih kalian bisa konfigurasi elektron Aufbau ini. Karena nanti bisa nentuin periode dan golongannya. Nah, periodenya berapa? Ingat periodenya, periode. Ya, periodenya itu adalah kulit terbesar. Lihat, kulit itu lihatnya adalah angka yang ini nih. Ini namanya kulit. Ya, 1, 2, 3 yang di sebelumnya huruf itu ya itu adalah kulit ke-1. Nah, kulit paling besarnya kan 2 nih, yang ini ya. Besar. Berarti periodenya adalah periode 2. Gampang banget. Golongannya. Nah, golongan. Nah, kalau golongan nanti cara menuliskannya adalah angka Romawi. Lihat. Elektron valensinya adalah yang ini ya. Karena ini akhirnya P, nanti harus ditambahkan dengan S. Ya, karena akhirnya P ditambah dengan S, berarti 5 tambah 2 yaitu 7. Nah, tambah A. Nah, karena dia akhirnya P, dia termasuk golongan A. Nah, tahu dari mana golongan A? Nah, inilah penjelasannya. Nih, lanjut nih, penjelasan lanjutnya. Nah, dalam menentukan golongan ya, jadikan contoh singkat saja ya. Nah, yang dilihat adalah akhirnya. Nah, lihat akhirnya apa? Pertama, ada geng S. Nah, kakak nyebutnya geng S ya, biar mudah dipahami ya. Geng S atau akhirnya itu adalah S. Subkulit S, ini namanya subkulit S. Kalau atasnya 1 ya, S1 berarti ya golongan 1A. Kalau S2 berarti 2A. Ingat, akhirnya S-nya aja ya. Nah, kemudian ada geng P ya. Tadi kan yang contoh di sebelumnya itu kan P ya. Makanya kalau P itu cara kerjanya adalah nanti ditambahin sama sebelumnya, yaitu ditambahin dengan S-nya ya. Itu nanti ada seperti ini, ada banyak nih. Ada nanti golongan 3A ya. Kan akhirnya P nih ditambah sama S ya. 1 tambah 2 kan 3 gitu. Kemudian ada seterusnya. 2 ditambah 2 4. Ingat, kalau gue di geng P itu adalah P itu ditambahin sama S yang sebelumnya. Gampang ya. Nah, ini S dan P termasuk golongan A. Ya, nanti akhirnya adalah dia termasuk golongan A. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah golongan dari gengnya si D. Ya, gengnya D ini agak banyak nih. Yaitu nanti kalau akhirnya D ditambahin juga sama S. Ya, kayak P mirip gitu ya.
Bedanya kalau geng D, dia termasuk golongan B di tabel SPU. Nah, misalkan nih akhirnya D, 1 ya. Kan namanya sama sebelumnya. Berarti 3B. Kemudian 2 tambah 2, 4B. 3 tambah 2, 5B. Dan seterusnya. Cuman ada yang unik di sini ya. Di sini yang 8B itu ada 3 ya. Kalau misalkan 6 tambah 2 kan 8 tuh. 8B ya. Karena akhirnya D berarti dia golongan B. Nah, tapi juga kalau misalkan jumlahnya 9 termasuk 8B juga. Kalau jumlahnya 10 termasuk juga 8B juga, khusus yang geng D ini ya. Oke, gampang ya. Jadi kesimpulannya kalau akhirnya S-nya aja ya berarti langsung ditentuin, dihitung, berarti langsung tentuin golongannya. Kalau akhirnya P ditambahin sama S-nya. Sedangkan kalau D ya ditambahin juga sama S yang sebelumnya. Tapi bedanya kalau D itu golongan B ya. Nah, biar gampang nih, biar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Periode, ingat, adalah kulit terbesar. Golongan adalah elektron valensi atau elektron paling luar. Nah, misalkan di sini ada logam natrium, ya, nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Ingat, yang dipakai adalah yang bawah ya. Nah, ingat, harus bisa konfigurasi elektron Aufbau. Oke, 11 kita cari tahu dulu konfigurasi elektronnya gimana. Nah, ternyata seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ya, ini kan jumlahnya 11. Coba cek nih. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 1, 11. Nah, kita tentuin dulu periodenya nih. Periode adalah kulit terbesar. Lihat, kulit itu adalah angka yang ini ya. Angka yang besar-besar ini nih. Nah, mana yang paling besar? Angka 3 kan? Nah, berarti periodenya adalah periode 3. Gampang banget. Nah, golongannya, lihat. Ini akhirnya kan S nih. Akhirnya S. Berarti langsung tentuin aja. S-nya berapa nih di atasnya? Nilainya 1. Berarti 1A. Gampang sekali. Lanjut yang bawahnya. Nah, di sini ada nitrogen ya. Nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Nah, konfigurasi elektron dari 7 itu gimana? 1S2, 2S2, 2P3. Ingat, kalau belum lancar, latihan dulu konfigurasi elektron Aufbau di video yang sudah kakak buat. Nah, kita tentuin dulu periodenya. Mana angka paling besarnya nih? Angka yang kayak gini ya, paling besar. 1, 2, 2. Nah, ini yang paling besar 2. Berarti periode 2. Golongannya. Nah, karena akhirnya P, ingat kalau akhirnya P ditambah sama sebelumnya S. Ya, tambah S-nya sebelumnya nih. Berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti ini golongan 5A. Oke, gampang. Lanjut. Kemudian logam Fe. Nah, tentukan lagi periode dan golongannya. Ingat yang dipakai 26. Kita lihat konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Akhirnya jumlahnya ini 26 ya kalau kalian hitung ya. Nah, cari periodenya dulu. Mana kulit terbesarnya? Mana? Ini ya, ini kulit terbesar nih, 4 nih. Nah, berarti periode 4. Golongannya, golongan berapa? Ingat, akhirnya D. Kalau D ditambah sama siapa? Tambah sama S dong ya. Berarti 6 ditambah 2. Berapa tuh? 8. Berarti golongan 8B. Ingat kalau D itu masuknya golongan B ya. Oke, gampang banget kan? Satu lagi nih, biar lebih ingat lagi. Ya, unsur sulfur atau belerang. Nah, yang dipakai 16 ya. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Periode berapa nih yang paling besar nih angkanya nih? Ingat angka yang ini ya, bukan yang atas, yang ini ya. Nah, ini paling besar adalah angka 3. Berarti periode 3. Golongannya, karena akhirnya P, ingat, ditambah sama S. Berarti 4 ditambah 2. Berarti golongan 6A. Ya, gitu ya. Ingat kalau golongan B itu kalau akhirnya D aja ya. Nah, kalau P sama S yang tadi awal-awal tadi, itulah golongan A ya. Gampang sekali kan? Nah, biar latihan nih, silakan kalian coba di buku kalian. Menentukan periode dan golongan dari unsur-unsur berikut ini. Ada P, Ca, dan F ya. Radium. Nah, kakak contoh satu lagi deh ya. Yang ini nih, yang P dulu nih, 15. Kita buat 15. Konfigurasi elektronnya dulu. 1S2, 2S2, 2P6. Ini sudah berapa nih? Sudah 10. 3S2. Kemudian 3P berapa nih? 10, 12. Nah, berarti 3. Nah, 15. Ingat, berarti periode berapa nih? Periodenya, ingat periode adalah kulit terbesar. Nah, kulit terbesarnya angka berapa? 3 kan? Berarti periodenya adalah periode 3. Golongannya, nah golongannya lihat nih.
akhirnya P. Berarti kalau P ditambahin sama S gitu. 3 tambah 2 berapa? 5. Nah, berarti golongan 5A. Oke, gampang banget kan? Ya. Nah, satu lagi nih, nanti kalian coba yang CA-nya. Kita cobain lagi yang F nih ya. Yang V atau F nih, nyebutinnya nih ya, vanadium ya. 23. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 sini, kemudian 4 S2, ya ini sudah 20 ya. Kemudian muncullah 3D3 gitu ya, jumlahnya 23 kan. Nah, langsung periodenya, periode berapa nih? Periode, ingat kulit terbesarnya mana? Kulit terbesar, yang ini nih kulit terbesar nih, 4. Berarti periode 4. Nah, golongannya, lihat akhirnya apa akhirnya nih? Akhirnya D, berarti kalau D ditambahin sama si S ya, ditambahin nih. 3 ditambah 2 berarti 5 ya, tapi 5-nya 5B karena dia akhirnya D gitu ya. Silakan kalian yang CA-nya coba sendiri ya. Oke, inilah pembahasan kita tentang periode dan golongan ya. Biar lebih bisa tadi ya, catat juga di buku kalian, kemudian dicoba dilatih sendiri. Dan tadi khususnya yang tadi yang CA coba kerjakan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian menentukan periode dan golongan. Ingat, kalau belum bisa konfigurasi elektron Aufbau, silakan nonton video yang sudah dibuat di beberapa waktu yang lalu. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.